Ada satu hadis yang membuat banyak wanita menangis haru. Hadis tentang 4 syarat yang menjamin wanita masuk surga, bukan sekadar masuk, tapi memilih pintu mana saja yang ia mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Inti Keberkahan, sebuah ruang kecil yang mengajak kita kembali pada makna hidup yang sesungguhnya. Hidup yang penuh ketenangan, keberkahan, dan kedekatan dengan Allah. Di sini, kita belajar tentang kilauan hikmah kehidupan, kilauan amalan-amalan pembuka rezeki, kilauan ketenangan hati, kilauan serta nilai-nilai Islam yang sederhana namun mengubah hidup. Setiap pembahasan dirangkai dengan bahasa yang lembut, menenangkan, tanpa menggurui, tanpa menghakimi, hanya mengajak, pelan tapi pasti, untuk menjadi hamba yang lebih dekat kepada Rabb-Nya. Mari bersama-sama menjemput keberkahan. Bukan hanya dalam rezeki, tapi dalam tiap langkah, tiap napas, dan tiap doa. Selamat menyelami, inti dari semua keberkahan. Jangan lupa subscribe channel ini, dan tinggalkan komentar dari mana saja teman-teman berasal. 1. Menjaga salat 5 waktu, fondasi utama yang mengangkat derajat wanita hingga bebas memilih pintu surga. Salat bukan sekadar gerakan tubuh atau rangkaian bacaan yang dihafal sejak kecil. Salat adalah nyawa dari seluruh amal ibadah seorang muslim. Ia adalah tiang agama, pondasi keimanan, dan tanda sejati apakah seorang hamba memiliki hubungan yang kuat dengan Allah atau tidak. Ketika Rasulullah menjelaskan bahwa salah satu syarat bagi wanita untuk masuk surga dari pintu mana saja yang ia kehendaki adalah menjaga salat 5 waktu, ini menunjukkan betapa besar kedudukan salat dalam hidup seorang perempuan. Salat adalah tanda keimanan yang paling jelas. Tidak ada ibadah wajib yang paling sering disebut setelah syahadat selain salat. Seorang wanita yang menjaga salat 5 waktu berarti ia menjaga hubungan dengan Rabb-Nya 5 kali sehari, tanpa jeda, tanpa putus. Dalam setiap takbiratul ihram, ia mengucapkan, Allahu Akbar. Itu bukan sekadar kalimat pembuka. Itu pengakuan bahwa Allah lebih besar dari rasa malas, lebih besar dari sibuknya pekerjaan, lebih besar dari lelahnya tubuh. Salat menjaga hati tetap hidup. Ada wanita yang sibuk bekerja. Ada wanita yang sibuk mengurus rumah, anak, keluarga. Ada wanita yang setiap hari mengerjakan hal-hal yang tak terlihat oleh manusia, tetapi sangat dihargai oleh Allah. Namun di tengah semua kesibukan itu, wanita yang menjaga salat 5 waktu berarti ia tidak membiarkan hatinya mati. Ia tetap menyediakan ruang untuk berdiri di hadapan Allah, mengadu, meminta, memohon ampun, dan menenangkan jiwa. Karena hati seorang wanita rapuh. Kadang terluka oleh ucapan, kadang lelah oleh keadaan, kadang runtuh oleh beban hidup. Dan salat adalah penolong paling kuat untuk menyembuhkan hati yang retak. Allah berfirman, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Quran Surat Al-Ankabut 45. Salat bukan hanya kewajiban, salat adalah penjaga hati. Salat adalah penolong saat dunia terasa berat. Setiap wanita memiliki beban hidupnya sendiri, ada yang diuji dalam rumah tangga, diuji suami, diuji ekonomi, diuji kesabaran. Kadang manusia tak mengerti apa yang ia rasakan, bahkan keluarga pun tak selalu bisa memahami. Namun dalam salat, Allah mendengar semuanya, bahkan yang tidak mampu terucap. Saat sujud, seorang wanita berada pada titik terdekat dengan Allah. Di sanalah ia bisa menangis sepuasnya. Di sanalah ia bisa mengadu tanpa takut dihakimi. Sujud adalah tempat aman bagi hati wanita yang terluka. Dan wanita yang menjaga salat 5 waktu berarti ia selalu kembali ke tempat aman itu, 5 kali dalam sehari. Salat adalah bukti ketaatan sejati. Dalam hidup ini, ada banyak ibadah yang membutuhkan waktu, tenaga, atau kemampuan tertentu. Namun salat 5 waktu diwajibkan kepada semua. Wanita kaya, miskin, cantik, sederhana, pekerja, ibu rumah tangga, janda, pelajar, semuanya.
Wanita yang menjaga salat 5 waktu menunjukkan bahwa ia mengutamakan perintah Allah di atas segala hal lain. Tidak peduli sedang sibuk memasak, sedang bekerja, sedang menyusui, sedang sedih, sedang bahagia, sedang letih, ia tetap memilih Allah di waktu-waktu tertentu yang Allah tetapkan. Itulah makna ketaatan. Salat adalah cahaya yang membersihkan dosa. Setiap manusia pasti melakukan kesalahan. Setiap wanita pasti tidak luput dari dosa kecil, dosa lisan, dosa pikiran, atau hal-hal yang ia sesali. Tapi salat 5 waktu adalah pembersih dosa yang terus mengalir. Rasulullah bersabda, "Bagaimana pendapat kalian jika di depan rumah salah seorang dari kalian ada sungai yang ia mandi di dalamnya 5 kali sehari? Apakah masih tersisa kotoran di tubuhnya?" Para sahabat menjawab, "Tidak ada yang tersisa sedikit pun." Rasulullah berkata, "Itulah perumpamaan salat 5 waktu, dengannya Allah menghapus dosa-dosa." Bukhari dan Muslim. Salat adalah mandi spiritual. Wanita yang menjaganya berarti wanita yang selalu membersihkan hati dari kotoran dosa. Salat menunjukkan kesungguhan iman. Banyak ibadah lain bisa dilakukan kapan saja saat sempat. Tapi salat 5 waktu punya waktu tertentu. Wanita yang menjaganya berarti ia berdisiplin dalam ibadah, bukan hanya beribadah ketika sempat atau ingat. Ia mengatur hidupnya agar sesuai dengan waktu salat, bukan salat yang diatur sesuai kesibukannya. Sikap ini menunjukkan kematangan iman, karena ia menempatkan Allah di tempat utama. Mengapa menjaga salat membuka pintu surga mana saja? Karena wanita yang menjaga salat 5 waktu adalah wanita yang menjaga hubungan dengan Allah, menjaga hatinya, menjaga waktunya, menjaga imannya, menjaga ketaatannya, menjaga dirinya dari maksiat dan menjaga kedekatan spiritualnya setiap hari. Wanita seperti ini sudah selayaknya diberi kehormatan besar oleh Allah. Itulah sebabnya Rasulullah memberi kabar gembira besar. Wanita yang menjaga salat 5 waktu akan dipersilakan memilih pintu surga mana saja yang ia inginkan. Puncak kemuliaan, puncak kehormatan, puncak ganjaran bagi wanita yang menjaga hubungan dengan Rabb-nya dengan sangat baik. 2. Melaksanakan puasa Ramadan, ibadah yang membersihkan jiwa dan mengangkat derajat wanita. Puasa Ramadan bukan sekadar menahan lapar dan dahaga. Puasa adalah perjalanan spiritual, perjalanan yang membawa seorang wanita kembali kepada fitrahnya, membersihkan jiwanya, dan menguatkan iman pada tingkat yang lebih dalam. Ketika Rasulullah menyebutkan puasa Ramadan sebagai salah satu syarat bagi wanita untuk dapat memilih pintu mana saja dari surga, ini menunjukkan betapa agungnya ibadah ini. Puasa bukan hanya ibadah fisik. Puasa adalah ibadah hati, pikiran, dan jiwa. Puasa mengajarkan pengendalian diri. Seorang wanita memiliki perasaan sensitif, hati yang lembut, dan emosi yang mudah terguncang. Semua itu adalah fitrah yang Allah berikan. Tetapi puasa melatih semua itu agar tetap dalam kendali. Saat berpuasa, seorang wanita belajar menahan amarah ketika lelah, menahan ucapan ketika tergoda untuk membalas, menahan lisan dari ghibah yang sering tidak terasa, menahan mata dari melihat hal yang tidak pantas, menahan hati dari kecemburuan atau iri, menahan diri dari perbuatan yang merendahkan martabatnya. Puasa bukan hanya menahan lapar, puasa adalah mengikat syahwat, mematikan ego, dan melatih sabar. Wanita yang mampu menjaga puasanya dengan baik, berarti ia mampu menjaga dirinya dari berbagai kemaksiatan kecil yang seringkali merusak nilai ibadah tanpa disadari. Puasa menghapus dosa seperti hujan membersihkan debu. Setiap hari seorang wanita pasti melakukan kesalahan, baik sengaja maupun tidak. Kadang dari lisannya, kadang dari pikiran, kadang dari tindakan yang tidak ia sadari. Rasulullah bersabda, "Barang siapa berpuasa Ramadan dengan iman dan penuh harapan, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lampau." Bukhari dan Muslim. Betapa indahnya. Dosa yang dahulu menggelapkan hati, kini dibersihkan oleh puasa Ramadan. Seolah Allah menurunkan hujan rahmat pada jiwa seorang wanita, membasuh semua kesalahan yang membuatnya berat melangkah.
Puasa bukan hanya ibadah, puasa adalah hadiah. Puasa membangun keikhlasan yang tidak tampak oleh mata manusia. Ibadah lain bisa dilihat oleh orang. Salat bisa terlihat. Sedekah bisa terlihat. Haji dan umrah terlihat. Tapi puasa? Puasa adalah ibadah paling rahasia. Tidak ada yang tahu selain Allah dan dirinya sendiri. Seorang wanita yang berpuasa tetap tersenyum, tetap memasak untuk suami dan anak-anak, tetap bekerja, tetap melayani, padahal dalam hatinya ia sedang menahan lapar, dahaga, dan lelah. Dan Allah melihat semuanya. Termaksud air mata yang ia tahan, kesabaran yang ia bangun, dan perjuangan yang tidak disadari siapapun. Karena itulah Allah berkata, puasa itu untukku, dan akulah yang akan membalasnya. Bukhari. Ibadah yang ditangani langsung oleh Allah. Balasan yang hanya Allah sendiri yang menentukan kadarnya. Betapa luar biasa kedudukannya. Puasa membentuk wanita yang tangguh. Ada wanita yang ketika Ramadan tiba, justru bebannya bertambah. Ia harus bangun lebih awal untuk sahur, memasak untuk keluarga, merapikan rumah, menyiapkan makanan berbuka, mengurus anak-anak, bekerja, dan tetap menjaga puasanya. Sementara ia sendiri menahan lapar, menahan kantuk, menahan lelah, dan Allah melihat setiap detiknya. Seorang wanita yang menjaga puasa Ramadan bukanlah wanita biasa. Ia adalah wanita dengan hati yang kuat, jiwa yang sabar, dan semangat yang disucikan oleh Allah. Karenanya, balasannya bukan kecil. Wanita yang menjalankan puasa Ramadan dengan penuh iman, akan mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah. Puasa menjaga mata, lisan, hati, dan pikiran. Puasa bukan hanya tentang tidak makan dan tidak minum. Puasa mencakup seluruh anggota tubuh. Mata harus dijaga dari melihat yang buruk, lisan dijaga dari gibah, caci maki, atau kata-kata yang menyakiti, telinga dijaga dari hal-hal yang mengundang maksiat, hati dijaga agar tetap tenang dan bersih, niat dijaga agar tetap untuk Allah semata. Rasulullah bersabda, banyak orang yang berpuasa, tapi tidak mendapatkan apa-apa selain lapar dan dahaga. Ini menunjukkan bahwa puasa bukan sekadar aktivitas fisik. Wanita yang mampu menjaga puasanya dalam arti yang sebenarnya, itu adalah tanda kematangan iman dan kedewasaan spiritual. Puasa menyucikan jiwanya seperti api membersihkan emas. Hati manusia seperti emas yang terbungkus kotoran. Puasa adalah api yang membakar kotoran itu, sehingga emas yang tersisa menjadi jernih, bersih, dan berkilau. Puasa membuat wanita lebih dekat kepada Allah, lebih peka terhadap dosa, lebih mudah memaafkan, lebih sabar dalam cobaan, lebih ikhlas dalam kebaikan, lebih tenang menghadapi hidup. Puasa Ramadan adalah puncak pelatihan spiritual bagi seorang wanita. Puasa mencetaknya menjadi sosok yang halus jiwanya tetapi kuat batinnya. Wanita seperti inilah yang layak diberi kemuliaan untuk memilih pintu mana saja dari surga. Puasa adalah penguat bagi wanita salehah. Wanita yang menjaga salat dan puasanya adalah wanita yang menjaga hubungan dengan Allah. Dan wanita yang menjaga hubungannya dengan Allah, akan dijaga oleh Allah. Di dunia ia diberi ketenangan. Di akhirat ia diberi kemuliaan. Maka tidak heran, puasa Ramadan menjadi salah satu syarat istimewa. Wanita yang menjalankan puasa Ramadan dengan iman dan taat, akan dipersilakan masuk surga melalui pintu mana saja yang ia inginkan. Itulah kemuliaan yang hanya diberikan pada hamba-hamba terbaik. 3. Menjaga kehormatan diri, mahkota terindah yang Allah berikan kepada wanita. Menjaga kehormatan diri adalah salah satu syarat yang membuat seorang wanita mendapatkan kemuliaan luar biasa, bebas masuk surga dari pintu mana saja. Perintah ini bukan sekadar aturan, tetapi mahkota yang Allah letakkan di atas kepala seorang wanita agar ia selalu terjaga, terhormat, dan dimuliakan. Kehormatan wanita bukan hanya soal fisik atau aurat. Kehormatan adalah tentang harga diri, kesucian hati, adab, akhlak, dan cara ia membawa dirinya di hadapan Allah dan manusia. Menjaga kehormatan diri mencakup seluruh aspek kehidupan seorang wanita.
Kehormatan dimulai dari hati yang bersih. Hati wanita lembut dan mudah terguncang. Karena itu, menjaga kehormatan diri dimulai dari menjaga kebersihan hati. Tidak menaruh dendam, tidak iri atau dengki, tidak menyimpan niat buruk, tidak memiliki keinginan yang membawa pada maksiat. Wanita yang menjaga hatinya berarti ia menjaga pusat kehormatan yang paling dalam. Sebab hati adalah pintu masuk bagi semua amal. Jika hatinya terjaga, maka mulut, mata, perilaku, dan kehormatannya ikut terjaga. Menjaga kehormatan pandangan. Wanita yang menjaga kehormatan diri tahu bahwa kehormatan tidak hanya dijaga dari tindakan, tetapi juga dari pandangan. Allah memerintahkan, katakanlah kepada wanita beriman, tundukkanlah pandangan mereka. Quran Surat An-Nur 31. Menundukkan pandangan bukan berarti menutup mata dari dunia. Artinya, seorang wanita tidak memandang sesuatu yang membangkitkan syahwat atau menjerumuskannya pada dosa. Wanita yang bisa menjaga pandangannya berarti ia menjaga pintu pertama menuju kehormatan. Menjaga kehormatan lisan. Lisan wanita adalah bagian yang paling mudah tergelincir. Kadang tanpa sadar, ia bisa menyakiti, membuka aib, atau berkata sesuatu yang mengurangi nilai dirinya. Menjaga kehormatan diri berarti wanita menjaga lisannya dari gibah, fitnah, ucapan kasar, keluhan berlebihan, rayuan yang tidak pantas, atau kata-kata yang bisa menodai citranya sebagai muslimah. Wanita dengan lisan terjaga adalah wanita yang mulia. Satu kata yang ia tahan bisa menjadi penyelamatnya di akhirat. Kehormatan yang terjaga dalam pergaulan. Pergaulan adalah ujian besar bagi kehormatan wanita. Seorang muslimah yang menjaga kehormatan diri akan berhati-hati dalam memilih teman, berinteraksi dengan lawan jenis, bersenda gurau, keluar rumah di waktu yang tidak tepat, dan menjaga jarak dari fitnah. Ia bukan antisosial. Ia bukan menutup diri. Tapi ia mengerti batas, karena ia tahu dirinya berharga. Wanita yang menjaga diri bukan berarti wanita lemah. Ia justru wanita yang kuat menahan diri dari sesuatu yang Allah larang. Menjaga adab dan akhlak. Kehormatan bukan hanya dilihat dari penampilan luar. Kehormatan lahir dari adab dan akhlak. Wanita yang menjaga kehormatan diri adalah wanita yang lembut dalam berbicara, sopan dalam berpakaian, santun dalam bersikap, tidak mudah marah, tidak suka pamer, dan tahu tempatnya sebagai seorang hamba. Akhlak yang terjaga adalah perhiasan paling indah bagi wanita. Bahkan lebih indah daripada pakaian dan paras cantik. Menjaga aurat sebagai bentuk ketaatan, bukan paksaan. Aurat wanita adalah amanah Allah. Ketika ia menutupnya, ia sedang menjaga mahkota kehormatan yang Allah berikan. Penutup aurat bukan hanya pakaian, tetapi simbol kesucian, kesederhanaan, kerendahan hati, dan ketaatan kepada Allah. Wanita yang menutup aurat berarti ia memilih Allah di atas pandangan manusia. Ia berkata melalui pakaiannya, "Aku hanya ingin dihormati karena imanku, bukan karena tubuhku." Dan itu adalah bentuk kehormatan paling tinggi. Menjaga diri dari perbuatan keji dan munkar. Menjaga kehormatan diri berarti menjaga diri dari zina, halwat, pacaran bebas, dan segala hal yang mengundang murka Allah. Wanita yang menjaga dirinya dari perbuatan keji berarti ia tengah menjaga mahkota kesucian yang sangat dijaga oleh Islam. Rasulullah bersabda, "Seorang wanita adalah aurat. Jika ia keluar rumah, setan akan menghiasinya." Hadis ini bukan untuk merendahkan wanita, tetapi mengingatkan bahwa wanita mudah menjadi sumber fitnah jika tidak berhati-hati. Wanita yang menjaga diri dari fitnah, Allah jaga langkahnya. Kehormatan diri bukan untuk diumumkan, tapi dirasakan oleh Allah. Banyak wanita yang malu bersikap terhormat karena takut disebut kolot. Padahal, kehormatan sejati tidak perlu diumumkan. Kehormatan itu tampak dalam sikap, terasa dalam tutur bahasa, terlihat dalam pilihan hidup, dan dirasakan oleh siapapun di sekitarnya. Allah tahu setiap usaha kecil yang ia lakukan untuk menjaga diri. Setiap godaan yang ia lawan. Setiap langkah yang dijaga.
setiap aurat yang ditutup, setiap kata buruk yang ia tahan. Dan itulah yang membuatnya tinggi di mata Allah. Mengapa menjaga kehormatan diri membuka pintu surga mana saja? Karena wanita yang menjaga kehormatan diri adalah wanita yang menjaga auratnya, menjaga lisannya, menjaga akhlaknya, menjaga pandangannya, menjaga sikapnya, menjaga batasan dengan lawan jenis, menjaga kesucian hatinya, dan menjaga harga dirinya sebagai hamba Allah. Wanita seperti ini adalah wanita yang menjaga amanah Allah dengan sempurna. Itulah sebabnya Rasulullah menjanjikan, jika seorang wanita menjaga salat, berpuasa Ramadan, menjaga kehormatannya, dan taat kepada suaminya, ia akan masuk surga dari pintu manapun yang ia mau. Janji ini bukan untuk wanita biasa. Janji ini untuk wanita yang menjaga kehormatannya di hadapan Allah. Karena kehormatan wanita adalah kemuliaan yang Allah sendiri jaga. 4. Taat kepada suami, ketaatan yang menjadi jalan surga bagi seorang istri. Ketaatan seorang istri kepada suaminya bukanlah bentuk merendahkan atau menundukkan dirinya. Dalam Islam, taat kepada suami adalah ibadah mulia yang mengangkat derajat wanita sampai pada tingkat yang luar biasa, dipersilakan masuk surga melalui pintu mana saja yang ia inginkan. Ketaatan ini bukan karena suami lebih mulia daripada istri. Bukan karena suami lebih tinggi derajatnya. Tetapi karena rumah tangga memiliki tatanan, dan ketaatan istri adalah bagian dari menjaga harmoni dan ketenangan di dalamnya. Ketaatan adalah wujud cinta, penghormatan, dan ibadah kepada Allah. Ketaatan bukan keterpaksaan, tapi kesadaran beramal untuk Allah. Wanita sering salah memahami makna taat. Taat kepada suami bukan berarti wanita tidak punya suara atau tidak punya hak. Taat berarti mengikuti selama perintahnya, tidak melanggar syariat, menghormati kedudukannya sebagai pemimpin rumah, mendukungnya dalam kebaikan, menjaga keharmonisan, dan tidak membangkang tanpa alasan. Taat kepada suami yang baik, lembut, dan bijaksana adalah mudah. Tantangannya adalah tetap taat kepada suami yang keras, sensitif, atau kurang bisa mengungkapkan kasih sayang. Namun setiap bentuk kesabaran itu dicatat Allah sebagai ibadah. Taat bukan karena takut suami, tapi karena ingin mendapatkan ridha Allah. Taat adalah bentuk kesediaan menjaga rumah tangga tetap harmonis. Rumah tangga tidak akan berjalan jika keduanya ingin menjadi pemimpin. Suami diberi amanah untuk memimpin. Istri diberi amanah untuk menenangkan, menguatkan, dan menjaga rumah. Saat istri taat kepada suami, perintah berjalan mudah, keputusan lebih jelas, konflik mudah diselesaikan, rumah menjadi tempat yang damai, suami merasa dihargai, anak-anak tumbuh dalam suasana penuh cinta. Allah mencintai rumah tangga yang tenang. Dan ketaatan istri adalah salah satu pilar pentingnya. Ketaatan adalah bentuk penghormatan terhadap peran suami. Setiap laki-laki memikul tanggung jawab besar. Mencari nafkah, menjaga istri, melindungi keluarga, memimpin rumah, memenuhi kebutuhan anak-anak. Ketaatan istri membuat suami merasa dihargai. Dan laki-laki yang merasa dihargai, akan mencintai dan melindungi istrinya sepenuh hati. Di balik suami yang baik biasanya ada istri yang patuh. Di balik istri yang patuh biasanya ada suami yang luluh. Allah menciptakan pasangan untuk lengkap melengkapi, bukan untuk saling menjatuhkan. Ketaatan tetapi tidak buta, harus selama tidak bertentangan dengan syariat. Ini penting. Taat kepada suami bukan berarti taat dalam hal maksiat. Jika suami memerintahkan meninggalkan salat, menyuruh membuka aurat, memerintahkan mendatangi tempat maksiat, menyuruh berbuat dosa, atau menyuruh memutus silaturahmi tanpa alasan syar'i, maka istri tidak wajib taat. Ketaatan hanya berlaku pada hal-hal yang baik, wajar, dan dalam batas syariat. Dalam hal kebaikan, ketaatan adalah ibadah. Dalam hal kemaksiatan, ketaatan adalah dosa. Ketaatan istri mengundang ridha Allah dan malaikat. Dalam banyak hadis, Rasulullah menjelaskan bahwa malaikat akan mendoakan kebaikan bagi istri yang taat kepada suaminya. Rasulullah bersabda,
Jika seorang wanita salat 5 waktu, berpuasa bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, dan taat kepada suaminya, niscaya ia akan masuk surga dari pintu mana saja yang ia kehendaki. Hadis ini menjelaskan bahwa ketaatan kepada suami bukan ibadah kecil. Ia adalah pintu menuju kemuliaan paling tinggi. Wanita yang taat kepada suami dengan hati yang lapang, dimasukkan ke dalam golongan wanita yang dicintai oleh Allah. Ketaatan menghadirkan ketenangan jiwa dan kasih sayang suami. Banyak istri tidak menyadari bahwa laki-laki memiliki fitrah. Ingin dihormati, ingin diperlakukan seperti pemimpin, ingin didengar, ingin merasa berguna. Saat istri taat, fitrah suami terpenuhi. Ia merasa menjadi laki-laki sepenuhnya. Dan laki-laki yang merasa dihormati akan lebih lembut, lebih sayang, lebih penyabar, lebih mudah memberi, lebih melindungi istrinya. Taat istri sayang suami damai rumah tangga. Ini adalah hukum alam dalam pernikahan. Taat adalah bentuk cinta yang paling jujur. Wanita bisa mengungkapkan cinta dengan kata-kata. Tapi cara wanita menunjukkan cinta yang paling tinggi dalam rumah tangga adalah ketaatan. Taat menunjukkan, percaya, menghargai, menerima, dan memilih suami sebagai pemimpinnya. Tidak ada laki-laki yang tidak luluh jika mendapatkan istri seperti itu. Dan Allah membalasnya dengan kemuliaan yang luar biasa. Mengapa taat menjadi syarat wanita memilih pintu surga? Karena ketaatan kepada suami. Menjaga rumah tangga, menjaga suami dari dosa, menjaga kehormatan keluarga, menjaga anak-anak, menjaga ketenangan, menjaga fitrah pernikahan, dan menjaga diri dari banyak konflik yang merusak. Wanita yang taat kepada suaminya berarti ia telah menjaga amanah, menjaga syariat, menjaga rumah, dan menjaga kehormatan keluarga. Wanita seperti ini adalah wanita yang menjaga perintah Allah dengan sempurna. Itulah mengapa Allah memuliakannya dengan penghargaan yang tak diberikan kepada sembarang hamba. Masuklah ke surga dari pintu mana saja yang engkau mau. Kemuliaan tertinggi bagi wanita yang taat. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat inti keberkahan, itulah 4 amalan yang begitu mulia, yang jika dijaga oleh seorang wanita dengan penuh keikhlasan, maka Allah bukakan untuknya kemuliaan di akhirat. Memilih pintu mana saja dari surga yang ingin ia masuki. Semoga kita, para ibu, para istri, para anak perempuan, dan semua muslimah, diberi kekuatan oleh Allah untuk menjaga kilauan salat 5 waktu, kilauan puasa Ramadan, kilauan kehormatan diri, kilauan dan ketaatan kepada suami dalam hal kebaikan. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang terjaga, diberi ketenangan hati, dibimbing menuju jalan yang lurus, dan diselubungi keberkahan dalam setiap langkah. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar semakin banyak hati yang tersentuh oleh kebaikan. Sampai bertemu di video berikutnya. Tetap jaga iman, jaga hati, dan jaga amal. Karena pada akhirnya, yang kita cari bukan hanya dunia, tetapi ridha Allah dan surganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.